Ikut-ikutan tidak. Karena kenapa? Itu menyangkut dengan dapur, Om Ron. Oh, siap. Ini ikut-ikutan tidak dapat duit. Ya, Ya kan, itu bahaya. Kalau marah bini di rumah, tidak dapat duit. kalau ikut-ikutan cari uang, alhamdulillah kan pasti istri support. Ini ikut-ikutan tidak dapat doi. Nah, jadi pasti betul-betul sangat berbahaya itu bagi rumah tangga. Betul. Nah, tapi intinya saya sih termotivasi dengan satu cita-cita bahwa saya ingin jadi gubernur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dengan saya Roni Sandi di program Ngobrol Santai Sambil Ngopi di acara inipalu.com podcast. Kali ini tamu kita yang hadir di podcast kali ini adalah kawan kita juga. Dulu dia wartawan, sekarang lebih meningkat lagi. Bung Andri Gultom. Apa kabar nih, Andri? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa dulu pengalaman Andri ketika dulu awalnya adalah sama dengan kita wartawan juga, kemudian sekarang menjadi seorang politikus muda. Oke, coba saya mau tanya dulu ke Gultom ini. Apa sebenarnya yang menarik di politik ini sampai Gultom meninggalkan profesi jurnalis? Kalau yang menarik itu yang pertama, kalau di politikus itu kan kita lebih terkenal. Mantap. Lebih banyak pencitraan. Lebih banyak pencitraan. Yang kedua, di politik itu, politikus itu saya berpikir 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun kenapa lalu. harus memilih jalur ini? Padahal sebenarnya jalur ini free sebenarnya. Pekerjaannya itu tidak dibayar oleh partai. Ya. Jadi bukan kayak perusahaan ya? Iya, tetapi saya lebih memilih itu kenapa? Karena saya pikir saya bisa berbuat lebih banyak di partai politik. Ya. Nah, kenapa saya harus maju meninggalkan dapur saya di jurnalistik? Yang paling penting itu adalah soal saya mau lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat. Siap. Andri kan dulunya seorang wartawan, terus pengalaman kan sudah lumayan gitu kan. Ada ndak kira-kira ketika pengalaman-pengalaman di jurnalis itu kemudian itu menjadi modal untuk berani terjun di dunia politik? Kan dunia politik ini kan sulit kita memprediksi begitu kan, banyak trik-trik lah seperti itu kalau orang-orang. Saya sih alhamdulillah dengan sebelum masuk di dunia politik, saya di jurnalistik itu, jadi saya lebih pada membesarkan hati. Jadi karena saya paham kerja-kerja teman-teman wartawan, ketika berhadapan dengan teman-teman wartawan berkaitan dengan isu politik, saya lebih menanggapinya dengan tidak baper. Biasanya kan banyak politikus kan ketika diserang apa semua, langsung baper, sensitif. Saya alergi kritikan gitu. Alergi kritikan. Kalau saya sih menganggap itu tugas teman-teman sebagai kontrol sosial. Yang kedua, kalau tidak diwawancara kan kita tidak terkenal, Om Ron. Ya. Makanya saya lebih memilih menjadi diwawancara. Kalau sebelumnya wawancara, sekarang menjadi narasumber. Siap. Oh gitu. Kalau itu tadi saya bilang, ada modal enggak dari ketika misalnya atau modal ketika waktu masih jadi wartawan itu yang dibawa menjadi terjun ke politik? Ya, ada tidak misalnya ilmu yang dari jurnalis itu kemudian mendukung Andri sehingga saat ini bisa bergabung misalnya di salah satu partai, kemudian bermain di antara teman-teman senior yang sudah berpengalaman di dunia politik? Banyak sekali manfaatnya. Ilmu-ilmu jurnalistik itu yang pertama itu adalah soal integritas. Nah, integritas itulah yang saya jaga hingga saat ini dalam berpolitik. Makanya kenapa Partai Perindo itu sampai sekarang itu tidak ada isu-isu soal pungli, ya, soal kalau orang jadi caleg harus bayar sekian, kalau orang jadi bupati harus bayar sekian. Sampai sekarang isu-isu itu alhamdulillah tidak ada sama sekali. Itu kenapa? Karena orang yang berada dalam Partai Perindo termasuk saya itu betul-betul menjaga integritas diri saya, yang kedua integritas partai. Makanya saya benar-benar
menggunakan kerja-kerja jurnalistik itu saya terapkan di politik ini, dan alhamdulillah itu banyak memberikan dampak lebih besar untuk partai itu. Ya, kita lihat bagaimana Partai Perindo sekarang sudah sangat luar biasa, ya kan? Tidak ada isu-isu negatif soal partai, bukan karena kita menyembunyikan isu itu, tidak. Tapi memang karena tidak ada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Om Ron kan di jurnalis itu, teman-teman wartawan kan pasti sering-sering dapat isu-isu soal partai politik. Dan sampai sekarang kan Om Ron tidak dengar soal. Belum ada. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Oke. Ini sekarang kan lagi tren. Saya bisa bilang lagi tren. Banyak anak muda yang greget mau terjun ke dunia politik. Nah, ada beberapa lah begitu, ada artis-artis, ada teman-teman yang aktivis, dan lebih banyak lagi lah. Apakah Andri juga seorang muda yang terjun ke politik ini juga motivasinya hanya ingin mengikuti teman-teman itu, atau ada motivasi yang kuat sehingga walaupun saya seorang muda tapi saya mampu menunjukkan bahwa saya mampu? Kalau saya sebenarnya tidak ikut-ikutan ini ya? Tidak. Kalau ikut-ikutan tidak. Karena kenapa? Itu menyangkut dengan dapur, Om Ron. Ini ikut-ikutan tidak dapat duit. Ya kan, itu bahaya. Kalau marah bini di rumah, tidak dapat duit. Kalau ikut-ikutan cari uang, alhamdulillah kan pasti istri support. Ini ikut-ikutan tidak dapat duit. Nah, jadi pasti betul-betul sangat berbahaya itu bagi rumah tangga. Betul. Nah, tapi intinya saya sih termotivasi dengan satu cita-cita bahwa saya ingin jadi gubernur. Luar biasa. Mimpi yang luar biasa. Saya mulai dari hal-hal yang kecil. Itu kenapa saya mau jadi gubernur, mau masuk dalam eksekutif, dimulai dari legislatif kemarin. Itu karena kenapa? Ketika saya jadi jurnalis, saya kan sering liputan sosial, ekonomi, politik, bahkan terjun langsung ke masyarakat. Ini saya lihat langsung bagaimana pendidikan kita, bagaimana kesehatan kita yang buruk, bagaimana soal pelayanan dasar, bagaimana birokrasi kita yang betul-betul berbelit-belit. Nah, ini mau dirubah. Caranya merubahnya dengan apa? Masuk dalam sistem. Itu teman saya ajarkan. Masuk dalam sistem. Ini kalau masuk dalam sistem, bagaimana? Jadi anggota DPR, atau jadi bupati, atau jadi gubernur, atau yang lebihannya itu eksekutif, legislatif, yudikatif, gitu kan. Tapi kan kalau yudikatif agak susah, Bro. Bermain di tingkat lokal dulu ya. Iya, jadi makanya saya lebih memilih untuk masuk terjun dalam dunia politik karena saya punya mimpi untuk jadi gubernur. Kita mau rubah pelan-pelan. Ya. Oke, semua orang punya mimpi dan tidak ada yang mustahil kalau garis tangan dan Tuhan berkenan. Saya kira sah-sah saja. Iya. Pertanyaan terakhir buat Gultom. Sebenarnya bukan pertanyaan, harapan Gultom khususnya untuk beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, khususnya untuk para calon-calon ini. Apa harapannya ke depan? Kita berharap semua agar calon-calon yang nanti menjadi pemimpin di daerahnya itu benar-benar bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat, bisa benar-benar menunaikan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka. Yang kedua, peran aktif masyarakat untuk bisa cerdas memilih pemimpin itu yang paling penting. Jangan memilih pemimpin karena uangnya yang banyak. Betul-betul pilihlah pemimpin itu dilihat dari programnya, dilihat dari track recordnya, dilihat dari partai-partai di belakang dia. Ya, kalau politisi kan dilihat paling banyak korupsinya nih, bahaya juga ini, hati-hati kan gitu. Tapi yang pada intinya adalah kita berharap calon pemimpin ke depan benar-benar membawa harapan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya yang berada di daerah-daerah pilkada. Yang terakhir, saya katakan untuk seluruh milenial, bisa ya Om Ron? Bisa, lanjut. Untuk seluruh milenial jangan apatis terhadap partai politik. Saya dulu pernah apatis terhadap partai politik. Tapi ketika saya membaca sebuah buku bahwa orang yang apatis terhadap partai politik itu sama saja melegalkan yang namanya prostitusi, menyukai yang namanya pendidikan susah, infrastruktur susah, kesehatan yang sangat sulit. Karena kenapa? Semua sektor ini bergantung pada kebijakan politik. Kalau mau merubah masuk dalam partai politik,
Ayo sama-sama sistem. masuk dalam sistem, kita rubah sama-sama. Ya, yang paling penting barangkali mungkin para calon-calon kepala daerah ke depan dalam pilkada nanti menjaga keamanan ya. Menjaga keamanan. Jangan sampai itu masing-masing saling memprovokasi kemudian Jangan terjadi sebar hoax. perpecahan. Jangan sebar hoax Kemudian terjadi perpecahan. Kita inginkan pilkada ke depan lebih damai. Dan terima kasih Bung Gultom sudah hadir di acara podcast ini Palu.com. Dan Gultom tadi adalah juru bicara dari Partai Perindo Sulawesi Tengah, gitu ya? Iya, benar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.